terakhir tren positif hasil dari pembangunan itu sudah ada bukti meningkatnya kesejahteraan sehingga terjadi pengurangan kemiskinan yang signifikan dan merupakan pengurangan terbesar selama periode pembangunan Indonesia. Tetapi kita tidak berpuas diri karena keberhasilan yang dicapai itu bukan semata-mata dari PKH saja, tetapi pastikan ada sinergi dan bantuan itu diterima dengan berbagai bantuan lain. Artinya kan setiap keluarga pastikan menerima rasra atau BPNT. Seluruh anggota keluarganya menerima kartu Indonesia Sehat sehingga bisa akses pada program-program Indonesia Sehat. Kemudian anak-anak yang usia sekolah dari keluarga penerima PKH juga pastikan para pendamping untuk juga menerima kartu Indonesia Pintar. Berikut juga sekarang kita tahu ada subsidi untuk listrik, subsidi untuk LPG 3 kilo, maka prioritaskan penerima PKH juga menjadi penerima subsidi yang diharapkan bisa tepat sasaran. Dan juga penting saat ini pemerintah sedang gencar untuk memberikan jaminan terhadap aset yang dimiliki oleh warga negara kita, yaitu melalui sertifikasi tanah secara gratis. Saya kira ibu PKH tinggal di rumah yang mungkin saja tanahnya belum mendapatkan hak kepemilikan atau belum mendapatkan sertifikat. Nah, semua tantangan itu menjadi bagian tugas kita semua. Saya kira Pak Bupati, kami yakin Kabupaten Kediri akan melakukan hal-hal yang bisa memastikan semua hak dasar dari warga negara yang prasejahtera ini bisa terpenuhi. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memenuhi kebutuhan yang besar. Dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang, saya kira ini merupakan harapannya ada dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur seperti itu, kita yakin bahwa daerah-daerah yang mungkin mengalami kesulitan akses bisa semakin terbuka, pendidikan bisa semakin mudah diakses. Ini kan akan berdampak pada pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Jadi program-program semua itu kalau saat ini ada pihak tertentu yang masih mempertanyakan, jangan pemerintah hanya bertumpu pada bantuan sosial. Kalau sampaikan kepada semua pihak bahwa bantuan sosial yang dimaksud bukan sifatnya karitatif, tapi bantuan sosial dengan misi pemberdayaan, mendorong setiap keluarga untuk lebih kreatif dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan bukti-bukti nyata sudah ada. Saya ingin sampaikan tahun 2017 sekitar 300.000 KPM yang sudah graduasi sejak tahun ini. Tahun 2018 kami punya target 8% dari 10 juta harus sudah mengalami graduasi sejak tahun ini. Berarti sekitar 800.000 harus diraih dari PKH untuk bisa graduasi. Nah, teman-teman pendamping titip target ini agar bisa tercapai. Setiap pendamping harus punya target yang terukur. Kalau dari 300 dampingan, pastikan bahwa berapa persen yang bisa segera untuk didorong untuk graduasi, sehingga ada hasilnya, ada karya nyata yang diciptakan. Dan itulah penting kegiatan-kegiatan pendampingan seperti family compensation, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, itu menjadi bagian keseharian tugas pendamping. Seperti diketahui, PKH bukan sekedar bansos yang sifatnya karitatif seperti bantuan langsung tunai atau BLT, melainkan bansos bersyarat atau dikenal sebagai Conditional Cash Transfer atau CCT yang menjadi instrumen dan telah terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 72 negara di dunia. Wakil Bupati Kediri, Mashkuri, mengatakan untuk tahun 2018 ini, pemerintah Kabupaten Kediri menerima anggaran PKH sebesar lebih dari 72 miliar. Kalau PKH kan langsung rekening mereka, jadi tidak melalui uang tunai tapi dari bank langsung ke tabungan mereka dan mereka mengambil harus pakai kartu tadi. Iya, jadi nggak akan bocor itu. Berupa uang atau barang atau uang? Tergantung, dia bisa belanjakan berupa barang di agen-agen yang sudah memiliki
jaringan dengan BNI. Kalau dia nggak bisa, ambil uang secara tunai juga bisa. Jadi melalui e-warung juga bisa. Yang ditambah itu pendamping ya. Ini lebih efektif. Jadi kalau pendampingnya kurang kan dampingannya kan banyak. Nah, pendampingnya ditambah sehingga semakin efektif. Jumlahnya berapa Pak di kabupaten? Pendamping 200. Kalau penerima realnya jumlah orangnya saya nggak hafal, tapi kalau uangnya 2018 ini 72 miliar 87 juta. Pada tahun 2019, Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM akan meningkat menjadi 15 juta KPM secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sarmuji, mendukung rencana kenaikan anggaran program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2019 menjadi 32 triliun dengan catatan disalurkan tepat sasaran dan sesuai tujuan program. Pemerintah melihat efektivitas program PKH ini, terutama dalam proses pengurangan angka kemiskinan. Dengan melihat efektivitas PKH ini, wajar kalau pemerintah mengagendakan perluasan dan peningkatan anggaran PKH. Dan saya menyaksikan langsung tadi dari dialog yang sudah kita lakukan, betapa PKH ini memberikan manfaat yang sungguh-sungguh besar bagi penerima manfaat PKH. Jadi DPR dalam hal ini akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah apabila pemerintah mengajukan peningkatan anggaran untuk PKH pada tahun 2019. Kedua, dari sisi pengurusasian, kita pastikan bahwa ada pengurusasian sampai ke level paling bawah. Jadi ada koordinator regional, kemudian ada koordinator wilayah setiap provinsi, ada koordinator kota atau kabupaten, ada para pendamping dan ada operator. Sudah tentu ini menjadi pelaksana PKH yang menjadi andalan bagaimana bisa PKH ini berlangsung dengan baik, dan itu menjadi binaan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Dinas Sosial Provinsi secara berjenjang. Kemudian dari sisi manajemen information system, ada sistem yang dibangun yaitu PKH yang terintegrasi dengan sistem informasi kesejahteraan sosial, SIK-NG, di mana basis data terpadu yang menjadi target awal untuk sasaran PKH itu diverifikasi dan divalidasi dengan sistem secara online. Dan setiap pendamping yang melaksanakan tugas itu bisa diketahui sejauh mana pekerjaan validasinya itu benar atau tidak. Dan kegiatan validasi tersebut dilakukan secara reguler. Jadi tidak lagi seperti zaman dulu harus nunggu BPS melakukan verifikasi validasi setiap 3 tahun sekali. Kalau sekarang dengan sistem online, di dalam sistem elektronik PKH itu bisa melakukan verifikasi validasi secara rutin, secara reguler. Siapa kita? Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya dialog nasional yang mengusung tema PKH Indonesia Maju. Semoga apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Kediri atas adanya program Keluarga Harapan atau PKH ini dapat terwujud. Saya Intan Aulia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.